Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita di dalam pertemuan virtual ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan menyimak ulasan materi dari pemateri kita, yaitu Bapak Nizar Gulam Akbar sebagai presenter dari UPT SDN 235 Gresik. Kemudian ada Ibu Aminatul Widiana sebagai moderator dari UPT SDN 1 Gresik. Dan saya sendiri, Ervina Puspitasari, sebagai host dari UPT SDN 13 Gresik. Nah, kita akan menyimak materi mengenai membangun minat olahraga melalui permainan tradisional. Nah, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Aminatul Widiana untuk membuka acara ini. Oke, terima kasih Bu Ervina atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak Nizar, bagaimana, sudah siap? Apa ini gambarnya hilang soalnya ini Bu? Iya. Gambarnya Pak Nizar. Halo, Pak Nizar. Pak Nizar. Ya, sudah tersambung kembali. Bagaimana Pak Nizar? Kita mulai presentasi materinya. Apa bisa share materi di laptop langsung atau butuh bantuan dari host? Ya, Bu. Ya, kalau misalnya kesulitan bisa Ya, dibantu host untuk share materi. screen-nya ya. Iya. Bisa Pak dari sini Pak. Kalau misalnya dari Pak Nizar sinyalnya kesulitan atau putus-putus, bisa dibantu Bu Ervina untuk share screen-nya. Bagaimana Pak? Halo. Nizar. Sebentar Bu, ditunggu sebentar lagi barangkali. Ya, gimana Pak? Ya. Itu, Bu. Ya. Apa mau dibantu Bu Ervina? Ya. Apa sudah siap Pak Nizar? Ini biar saya share screen dari sini.
muncul share screen. Gimana? Gimana, Pak? Jasnya masih belum. Kalau belum bisa, biar dibantu Bu Ervina aja ya. Ya, Kayak kemarin. Coba Bu Ervina di-share materinya tadi. diserta ini. Tidak pakai Iya, ini dulu dari Pak Nizar, barangkali ada. iya dari host. Saya share ya. Ya, Apa sudah terlihat? oke, sudah terlihat. Gimana Pak Nizar, bisa mulai presentasi tentang membangun minat olahraga melalui permainan. Ya, Loading. terlihat dari sana. Halo, Assalamualaikum Bu. Bu Ami. Ya, Ibu, suaranya Pak Nizar sepertinya masih belum bisa masuk ya, terputus-putus. iya kayaknya Bu. Iya. Pak Nizar, ini Nah, ini dibukanya masih. oleh siapa? PowerPoint-nya. Halo Pak. Jika memungkinkan, Pak Nizarnya nggak apa-apa pakai handphone aja. Nanti kan dibantu sama host atau moderator untuk menampilkan PowerPoint. Pak Nizar jadi bisa pakai handphone, jadi bisa mencari tempat yang memang mungkin menyediakan sinyalnya lebih baik. Gitu Bu. Mungkin Iya benar. bisa dicari solusinya seperti itu kalau memungkinkan. Jadi yang menampilkan ya host atau moderator aja nggak apa-apa. Terus nanti Pak Nizar pakai handphone aja. Nanti handphone-nya juga bantu oleh orang yang memang membuka PowerPoint ini. Begitu saja. Ya, ini sudah live. Mungkin coba pakai HP. Karena Ya, nggak memang apa-apa. beberapa hari ini di sini cuacanya kurang mendukung, Bu, di daerah Ya, Gresik. siap. Jadi mungkin Betul. terpengaruh sama sinyal juga. Lagi ini juga ya curah hujannya sedang tinggi ya Bu. Ya, Jadi mungkin sinyalnya juga cukup terganggu. Nggak apa-apa, silahkan enjoy aja. bentar. Ya. Halo Pak Nizar. Pakai Halo. smartphone ya? Oke, sudah jelas Iya, Bu iya. Ervina. Bisa dimulai mungkin ya. Dibantu share screen dari sana. Iya. Oke, jelas. Sudah menuju 854. Iya, ya. Nanti saya persingkat, Bu. Gambar saya muncul ya, Bu ya? Mukanya ya? Jelas, Pak. Jelas. Oh ya. Baik. Saya mulai langsung ya, Bu ya? Silakan. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf atas kendala Zoom pagi ini karena memang ada kendala teknis, laptop tadi malam tiba-tiba ngehang. Ini pakai laptopnya adik sama ibu juga masih belum bisa membantu, akhirnya terpaksa pakai smartphone ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung mulai saja untuk materi pagi ini.
yaitu membangun minat olahraga melalui permainan tradisional. Bisa di next, Bu. Baik, untuk permainan tradisional itu sendiri, kita tahu ya, generasi kita waktu kecil itu mungkin permainan ini diajarkan secara turun-temurun, tidak mempunyai peraturan baku, tetapi di dalam permainan itu tadi ada nilai-nilai karakter tersendiri yang dapat kita peroleh setelah melakukan permainan tradisional itu tadi. Tergantung dari jenis permainannya. Masing-masing permainan memiliki nilai karakter dan nilai kepribadian masing-masing. Bisa di next, Bu. Nah, di sini saya akan mencoba menghubungkan antara permainan tradisional dengan pembelajaran PJOK. Kebetulan di sini saya guru mapel PJOK di SD Negeri 235 Gresik, tepatnya di Dusun Putat, Kecamatan Mengandi. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi yang berdasarkan pengalaman saya yang ada di lembaga saya dan saya sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar lembaga. Jadi di sini permainan tradisional yang umumnya saya berikan ke anak-anak itu digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu jenis permainannya yaitu permainan-permainan secara berkelompok. Nah, di dalam permainan ini tadi ada nilai-nilai karakter yang ingin saya gali dari peserta didik saya, ya, seperti misalnya saling menghargai, dia mau berani untuk mencoba, berani untuk tampil, dinilai semangatnya, kejujurannya, ya, seperti itu ya. Baik, bisa di next, Bu. Nah, macam-macam permainan tradisional itu sendiri kan ada banyak. Nah, yang sering saya tampilkan dalam pembelajaran PJOK, sekali lagi ya, Bapak Ibu peserta Zoom atau rekan-rekan peserta Zoom, ini permainan ini atau materi ini yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang saya alami di lembaga, yang saya sesuaikan dengan kondisi situasi lembaga, dan yang paling penting adalah sarpras di lembaga. Karena memang sarpras di sekolah, ya sekolah-sekolah pinggiran lah, ya kita tahu sendiri untuk sarpras dan ya yang berhubungan dengan PJOK itu ya ada, tapi ya untuk dikatakan memenuhi ya masih kurang memenuhi. Jadi permainan itu sendiri saya modifikasi, saya ambil sekiranya permainan itu tadi tidak membutuhkan banyak alat, seperti gobak sodor, lompat tali, engklek, yang laki-laki bisa main kelereng, atau yang sering saya lakukan di tempat saya itu ya gobak sodor sama bentengan. Jadi bentengan itu yang beberapa anak pegang tiang, lalu saling mengejar satu sama lain. Untuk engklek ini biasanya dimainkan oleh siswa-siswa yang perempuan bersama lompat tali itu sendiri. Oke, next, Bu. Nah, dari beberapa permainan tradisional tadi, di sini saya sering memunculkan permainan gobak sodor. Kenapa kok gobak sodor? Satu, gobak sodor ini bisa dimainkan oleh beberapa anak. Dalam satu kelompok bisa terdiri dari 5 sampai 6 anak, 8 anak, atau kadang saya bisa bikin 10 anak. Nah, di tempat saya sendiri atau di lembaga saya sendiri itu jumlah siswanya juga cenderung sedikit. Jadi kadang saya gabung antara kelas 1 dan kelas 2, lalu kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, gobak sodor ini sendiri
saya sering berikan kepada anak-anak, di sini saya bisa ambil nilai-nilai karakternya ya. Itu yang pertama, anak itu mau bekerja sama secara kelompok. Ada komunikasi antar anak. Lalu ada leader, jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi pemimpin. Dalam hal ini saya berikan secara bergantian ya. Bergantian si A, si B, si C, dan seterusnya itu nanti bergantian untuk menjadi leader. Nah, dari permainan secara kelompok ini tadi, anak itu akan responsif atau anak itu cenderung aktif untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi di sini dia mau tidak mau, suka tidak suka, itu otomatis akan menimbulkan rangsangan pada dirinya. Oh, temanku kok bisa gini ya? Teman saya kok bisa gini ya? Teman saya harus gimana? Nah, dari situ tadi muncullah atau saya arahkan agar anak-anak itu tadi, ayo bisa, yuk, bisa yuk, bisa yuk. Nah, seperti itu. Jadi ada kecenderungan anak itu untuk mau bekerja sama, mau saling komunikasi, aktif, dan yang penting anak itu tadi bergerak. Dan dengan catatan ya Bapak Ibu ya, pembelajaran ini atau tatap muka ini dilakukan sebelum ada pandemi COVID-19. Jadi untuk pembelajaran yang di masa pandemi ini, saya lebih ke materi kebugaran jasmani. Nanti bisa dilihat setelah presensi ini akan ada lagi presensi dari saya mengenai kebugaran jasmani. Ya, bisa di next Bu. Ya baik, itu saja yang mungkin singkat ya dari saya. Sekali lagi mungkin ada kekurangan atau masalah teknis ini tadi, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, Pak Nizar, terima kasih atas paparan materinya. Sungguh ini sangat menarik ya. Nanti kalau misalnya direkam, dibuat rekamannya, ditaruh di YouTube, insya Allah akan bermanfaat untuk mungkin guru-guru olahraga ya yang mengajar olahraga di SD. Jadi bisa dimanfaatkan bagaimana mengajarkan permainan tradisional untuk memberikan rangsangan supaya mereka, siswa-siswinya, bisa menyukai kegiatan berolahraga. Karena dari permainan itu sendiri ada beragam aktivitas fisik yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemauan mereka. Seperti itu mungkin ya. Oh iya, ada sedikit pertanyaan dari saya. Berdasarkan pengalamannya Pak Nizar ya selama ini, selama mengajar, apakah ada permainan tertentu yang bisa diajarkan kepada anak-anak ini ya, kepada siswa-siswi, baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Kalau di SD kan ada kelas rendah dan kelas tinggi ya. Barangkali kalau tadi yang dicontohkan itu gobak sodor, ini mungkin menurut saya mungkin ya lebih efektif untuk kelas tinggi. Terus bagaimana yang kelas rendah itu? Apakah ada dari Pak Nizar beberapa permainan yang bisa dicontohkan ya untuk menarik perhatian, untuk menarik minat anak supaya bisa senang berolahraga? Nah, iya. Tadi untuk yang gobak sodor itu mungkin ya benar kata Bu Ami, lebih sering saya berikan di kelas tinggi. Di kelas rendah pun saya berikan, tapi intensitasnya jarang, mungkin 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah. Dan di kelas rendah sendiri itu saya sering memberikan permainan kalau di tempat saya itu namanya elang mencari anak ayam. Jadi nanti ada satu anak di depan. Apa itu Pak? Lalu nanti ada gini, jadi permainannya seperti ini. Nanti ada satu anak yang jadi elangnya. Itu nanti tugasnya mencari mangsa
dalam pembelajaran itu saya biasanya beri nama anak ayam ya. Jadi nanti si elang ini Gitu ya. mencari mangsa anak ayam. Jadi nanti yang jadi anak ayam itu akan baris di belakang satu temannya. Jadi nanti yang jadi elang ini itu nanti tugasnya mengambil. Jadi dia di depan sini nanti muter mengambil anak yang paling belakang. Itu biasanya saya terapkan di kelas rendah, Bu. Dan itu lumayan bisa diterima. Oh, iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu seperti kayak estafet. Kalau di tempat saya itu pakai estafet seperti estafet karet, atau yang kemarin itu saya sempat pakai sarung. Karena Gimana itu, Pak? ya itu tadi ya seperti nanti apa sarung dililitkan di tangannya terus pindah sampai ke dari depan sampai tengah sampai belakang sendiri, nanti yang belakang anak yang ke depan nanti pindah ke belakang seperti itu, pakai sarung, pakai bola. Nah, seperti itu. Seperti permainan estafet tapi ada alatnya, nanti beruntutan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu anak ke anak yang lain. Seperti itu. Ya, ini bagus sekali mungkin ya nanti untuk referensi kalau pas sesudah pandemi ada lomba Agustusan biasanya ya kalau di kampung atau di sekolah seperti itu ada dibikin permainan-permainan untuk lomba-lomba memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia juga ya. Selain untuk pelajaran olahraga sendiri seperti yang diajarkan guru olahraga ya seperti Pak Nizar, barangkali bisa itu untuk referensi lomba-lomba nanti. Bagaimana Bu Ervina? Ini sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Setelah berapa menit? Atau saya kembalikan saja kepada host untuk kesimpulan. Baik, Pak Nizar Ghulam Akbar, terima kasih atas ulasan materinya hari ini, sangat bermanfaat. Apalagi untuk generasi sekarang ya, yang cenderung malah bermain gadget, apalagi pandemi kayak gini ya. Yang dulunya nggak kenal sama HP, sekarang sangat-sangat mengenal HP. Betul sekali, ya, sulit dipisahkan dari HP itu, Bu. Nah, dari PAUD sampai SD yang dulu masih sangat terbatas melihat HP, sekarang sepertinya bebas sekali untuk bermain HP dengan alasan untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, itu agak susah ya. Nah, padahal ada juga yang main game ya, Bu ya. Iya, benar. Nah, semoga dengan adanya pembahasan materi ini kita bisa lebih memperhatikan lah ya anak-anak kita supaya seimbang gitu antara melihat HP atau gadget dan juga bermain di lingkungan luar seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Aminatu Widiana juga selaku moderator hari ini.